Fadhal Oke, Ustaz. terima kasih. Oke, Pak Istiqom. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat, Ustadz Dr. Andes Hadi Soekardi sebagai pembina, ada di pengajian Zoom online Asyifa ini. Kemudian yang sangat kami muliakan, para pini sepuh, para guru, yang juga guru, yang ustadz yang mengamalkan ilmunya, ada di beberapa tempat, kemudian khususnya ada di pengajian Zoom online Asyifa ini, rahimakumullah. Kemudian yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu donatur, ya, yang sering saya sebut di pertemuan ini, mudah-mudahan Allah menganugerahkan rizki Bapak Ibu, ya, untuk menolong agama Allah ini benar-benar menjadi rizki yang berkah, rizki yang berhikmah, dan kelak di hari kemudian nanti merupakan bagian investasi yang terbaik yang akan tetap terus mengiringi kita, langkah-langkah kita nanti ketika kita sudah pindah hidup di alam barzakh dan pindah lagi hidup di alam akhirat. Kemudian juga yang sangat kami banggakan juga Bapak Ibu pengurus semuanya yang tetap istiqomah untuk mengirim linknya. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah sabar, ya, istiqomah gitu ya, untuk tetap terus melanjutkan program kita ini. Kemudian yang sangat dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang tetap teguh pendirian untuk bisa mengikuti kajian pagi ba'da subuh. Mudah-mudahan ilmu yang didapat benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, berhikmah, ya, untuk Bapak Ibu dan seluruh warga, di samping juga untuk masyarakat kita. Masya Allah. Pagi hari ini saya melanjutkan Bapak Ibu kajian yang kemarin, ya, karena kemarin itu adalah ada tema yaitu makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian sekarang kita ingin melacak sebenarnya asal dan pembagian kurun waktu dari masing-masing makhluk yang diciptakan Allah itu. Mudah-mudahan untuk nanti saya juga kalau pagi hari ini saya perkirakan ini juga masih belum cukup Bapak Ibu, karena nanti akan ada tema satu lagi untuk menyempurnakan tema ini, yaitu mengenai masalah asal-usul atau kapan itu maksudnya makhluk-makhluk itu diciptakan, itu maksudnya. Jadi misalnya contoh, apakah akhirat sekarang sudah ada? Nah, kan gitu. Nah, kemudian kapan itu akhirat itu diciptakan oleh Allah? Surga kapan diciptakan oleh Allah? Neraka itu kapan diciptakan Allah? Nah itu nanti insya Allah mungkin season yang berikutnya ini kayaknya. Ya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan melacak asal sedikit ini dari sudut pandang masalah terciptanya langit dan bumi dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aras sebagai makhluk pertama kali yang diciptakan. Ini berdasarkan kebanyakan para ahli ilmu. Jadi aras itu merupakan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu dia Allah meletakkan singgasana itu, maksudnya aras ini di atas air. Nah, ngerti ya? Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW
ya, yang bersumber dari Imam Ahmad, kemudian meriwayatkan dari Yazid bin Harun, ya Bu, Bapak Ibu. Jadi Imam Ahmad mengatakan, qalal Imamu Ahmad, haddatsana Yazid bin Harun, akhbarona Hammad bin Salamah, an Ya'la bin Atha, an Waqi bin Udus, an ammihi Abi Razin, wasmuhu Laqitu bin Amir bin Muntafiq al-Ukaili. Masya Allah. Qala qultu ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla ayyakhluqa khalqah? Qala kana fi ama ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun summa khalaqal arsya ba'da dzalik. Masya Allah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan itu kepada kami Yazid ibnu Harun, ya, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Ya'la ibnu Atha, ya, dari Waqi ibnu Adas dari pamannya. Ini pamannya ini Bapak Ibu, yaitu Abu Razin, ya deh, Abu Razin gitu ya. Ini nama lakopnya. Jadi aslinya Laqit ibnu Amir ibnu Munfiq al-Ukaili. Bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabiullah, di manakah Tuhan kita sebelum Dia menciptakan makhluknya? Jadi maksudnya no endi, Tuhan itu no endi sebelum Allah menciptakan makhluknya. Rasulullah bersabda, Dia berada di awan yang di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya tidak ada udara pula. Kemudian sesudah itu Allah menciptakan aras. Ini berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu bahwa aras ini adalah makhluk pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah ciptakan al-qalam, pena, untuk mencatat segala sesuatu sampai hari kiamat. Lalu Allah ciptakan langit dan bumi. Hal ini didasarkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain. Rasulullah bersabda, kana Allahu walam yakun syai'un ghairuh wa kana arsuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang pada waktu itu tidak ada sesuatu apapun selain Dia. Sedang arasnya di atas air. Kemudian Dia menulis. Nah ini Bapak Ibu, di dalam Adz-Dzikr, segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi keterangan hadis ini juga diperkuat oleh ayat suci Al-Quran di dalam surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 117. Assalamualaikum Pak Jandi. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Nuwun sewu Pak. Nggih. Nggih Pak Ustaz. Panjenengan nggih nanti menterjemah, saya bacakan dulu Pak nggih. Nggih, Bapak Ibu nuwun sewu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengemukakan suatu ayat Quran itu dibaca dulu Pak Qurannya. Jadi kalau hadis itu tidak apa-apa walaupun diterjemah dengan terjemahan. Tapi kalau Al-Quran maka Qurannya kudu disampaikan dulu. Jadi kudu dibaca dulu. Ya, baru terjemah. Karena apa? Karena terjemah itu bukan Quran. Ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan dalil dari Quran, maka baca dulu Qurannya, baru terjemah. Ngerti nggih? Itu. Ini aturannya begitu. Saya bacakan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih Pak Jandi, surat 2 ayat 117. Ya. Badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran
فإنما يقول له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia tidak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Iya, Pun Pak Jandi, terima kasih nggih. Ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu, menginformasikan bahwa eksistensi kekuasaan Allah dibuktikan dengan adanya bagian alam semesta yang diciptakan. Dialah sejatinya Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, ngoten. Kemudian Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi itu diciptakan dalam kurun waktu 6 hari. Saya ulang, langit dan bumi diciptakan Allah dalam kurun waktu 6 hari. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat, Pak Jandi, Iya, Pak Ustaz. surat 11 Hud ayat yang ke-7, Pak. Iya. Ini pelan-pelan saya sampaikan, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Iya, Pak Jandi, dipersiapkan lagi, Pak. Ini jadi banyak ayat-ayat Quran saya sampaikan, Pak. Itu panjenengan buka lagi, Pak Ji. Surat 32. As-Sajdah ayat 4, Pak. Saya bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Monggo, Pak Ji. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi dijelaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dalam kurun waktu 6 hari. Di sini ada kurun waktunya, Bapak Ibu. 6 hari. Jadi kata sitati ayam, 6 hari. Akan tetapi pengertian 6 hari di sini menurut jumhurul ulama tafsir
adalah hari-hari bagi Allah, Bapak Ibu. Sedangkan hari-hari Allah itu tidak sama dengan hari-hari yang kita jalani di muka bumi sekarang ini. Jadi ada yang mengatakan sehari itu sama dengan 1000 tahun. Itu hari-hari Allah. Sedangkan hari-hari Allah itu tidak sama dengan hari-hari yang kita jalani ini. Alasannya sangat sederhana Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita menghitung perhitungan tahun, gitu kan, bulan dan hari itu dengan berpedoman pada rotasi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Saya ulang, ya. Jadi kalau kita menghitung tahun, bulan itu dengan berpedoman pada rotasi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Nah, kemarin kan ada rotasi bumi mengelilingi matahari, kan gitu Pak. Sekarang kita balik, rotasi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Sedangkan Allah berbicara tentang hari yang azali, yang qadim, yang terdahulu, ya. Sebelum bumi, matahari dan bulan ini diciptakan. Nah, saya ulang, kalau Bapak Ibu menghitung hari, tahun, bulan, itu kan berpedoman pada rotasi matahari, bulan mengelilingi bumi, ya. Nah, tapi dulu kan masih belum tercipta Bapak Ibu, bulannya belum, mataharinya belum. Nah, berarti kan bukan standar itu, tapi adalah hari bagi Allah, hari yang qadim, hari yang terdahulu sejak zaman azalinya. Ada seorang ahli tafsir yang terkenal, ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu menjelaskan bahwa kata yaum, hari, dalam penggunaan bahasa Arab itu tidak selalu harus dipahami dalam pengertian 24 jam ini. Ia bahkan digunakan untuk menunjukkan satuan waktu bagi selesainya pekerjaan. Nah, dan saya ulang, ia bahkan digunakan untuk menunjukkan satuan waktu bagi selesainya pekerjaan. Baik dalam masalah pendek maupun panjang. Begitu menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian Allah menjelaskan perincian Bapak Ibu. Dan pembagian kurun waktu dari masing-masing ciptaannya itu. Monggo. Di sini akan saya kemukakan ayat. Pak Jandi. Halo Pak Jandi. Ini Pak Ustadz. Oke. Nuwun sewu Pak, pangapunten nggih. Nah ini nggih. Panjenengan buka surat 41 Pak Ji. Fusilat, surat Fusilat, ya. Atau surat Al-Mu'min. Nah, ya, surat 41. Kemudian nanti panjenengan buka lagi surat Al-Baqarah. Jadi saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fusilat ayat pinten Pak Ustadz? Surat Fusilat ayat 9, Pak. Oh, nggih. Ayat 9, nggih. Ayat 9 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Monggo Pak Ji. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Iya, Bapak Ibu, ayat ini mari kita ketahui. Jadi di sini Gusti Allah menciptakan bumi saja itu, okay, dalam 2 hari atau 2 masa. Nah, kan tadi saya sampaikan, jadi hari menurut Allah beda dengan hari yang kita ini, Bapak Ibu, ya. 2 hari. Nah, menurut ayat itu. Okay. Nah, Bapak Ibu, mari sekarang kita ikuti lagi. Nuwun sewu Pak Jandi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 29, Pak. Nah, saya bacakan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, mari kita analisa ayat ini. Berdasarkan kedua ayat ini, ya, jadi kedua ayat ini adalah surat Fussilat, Bapak Ibu, ayat 9, kemudian dikuatkan, dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Ya. Ini menjelaskan, jadi Allah menjelaskan bahwa bumi dengan segala kelengkapannya diciptakan dalam kurun waktu 2 hari. Masya Allah. Juga di dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ciptaannya, nah, kan, dengan menciptakan bumi terlebih dahulu. Jadi di sini bumi dhisik, bumi dulu, ya. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit. Nah, jadi bumi ini dhisik, kemudian baru langit. Urutannya gitu. Ini berdasarkan para ulama tafsir, Bapak Ibu. Dari ayat ini juga kita mendapat petunjuk bagaimana cara membangun suatu bangunan. Yaitu dimulai dari bagian bawah dulu, bumi dulu. Bawah ini maksudnya lambangnya gitu loh, Bapak Ibu. Setelah itu baru bagian atasnya. Karena bumi itu diibaratkan bagaikan pondasi, Bapak Ibu. Jadi pondasinya, dan untuk membangun sesuatu itu dimulai dari pondasinya terlebih dahulu. Setelah itu baru Allah menciptakan atapnya. Nah, gitu. Yaitu langit. Jadi bumi dulu selesai, baru langit. Kan gitu. Lah nanti akan kita kaji berikutnya. Kita juga disuruh oleh Allah agar memperhatikan bagaimana langit dan bumi itu diciptakan. Bapak Ibu, kita saksikan ya dengan mata kepala kita bahwa langit itu diciptakan Allah tanpa tiang. Jadi nggak pakai tiang. Subhanallah. Panjenengan perhatikan itu. Jadi go'ono cagae. Masya Allah. Dan Allah meletakkan gunung-gunung di atas bumi agar bumi tidak goncang. Yang kemarin juga sudah kita kaji, Bapak Ibu. Jadi bumi itu agar tidak goncang, lalu kemudian dipaku bumi itu dengan gunung-gunung. Oleh karena itu, kalau ada teori kemarin bahwa bumi itu berputar, maka bumi itu kan bergerak kalau berputar. Satu gerakan saja, rupanya isi bumi itu akan roboh semuanya. Jadi bumi itu sebenarnya dipaku oleh Allah dengan gunung. Sehingga bumi itu diem. Sedangkan yang berputar itu adalah matahari dan bulan. Begitu menurut Al-Quran. Berdasarkan kebanyakan ulama. Masya Allah. Keadaan ini juga Bapak Ibu dijelaskan Allah. Monggo. Di dalam Al-Quran. Pak Jandi. Oke. Surat 31 Pak. Surat Luqman. Ayatipun 10 sampai 11. Surat 31. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah. Maka perhatikanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya, oke Pak Jandi. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita Bapak Ibu, langit itu tidak ada tiangnya. Lalu kemudian Allah menancapkan gunung-gunung itu di atas bumi. Agar supaya bumi itu tidak menggoncangkan kalian. Tidak menggoyangkan kalian. Masya Allah. Oke. Dan ini ditemukan di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Mari Pak Jandi, ini saya bacakan ini Pak. Agak panjang memang masalahnya. Dan Bapak Ibu, kita kembali ke Quran. Permasalahannya ini adalah memang masalah yang ada hubungannya dengan keyakinan kita. Jadi kita tidak mengambil pendapat dari ilmuwan dulu. Kita kembali ke Quran dulu. Monggo Pak Ji, dibuka lagi nih Pak. Nggih. Panjenengan buka itu surat Fussilat. Surat yang ke-41 lagi Pak. Oke. Ayat 10 dan 11. Monggo. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Saya teruskan ayat 11. Tsumma stawa ila samai wa hiya tukhanu faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Kemudian dia menuju ke langit. Dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada kami, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan ayat ini. Jadi Allah menancapkan di atas bumi itu gunung-gunung, kan? Agar supaya tidak menggoncangkan kita. Kemudian Allah menentukan kepadanya kadar makanan penghuninya. Jadi di bumi itu. Jadi Gusti Allah telah menentukan kadar makanan penghuninya. Dan itu Bapak Ibu dalam masa 4 hari genap. Di sini ada kata fi arba'ati ayam. Masya Allah. Nah kemudian di ayat yang ke-11 ya Allah langsung kemudian menuju ke langit. Nah, sedang langit itu masih merupakan asap. Ini jadi mari kita lihat asalnya. Langit itu dulu masih asap. Lalu Allah berfirman kepadanya, ya, kepada langit dan bumi. Datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Masya Allah. Bapak Ibu, ini saya ingin melihat ya, jadi ulama tafsir menafsiri, ya, di situ terselip kata-kata sedang langit masih merupakan asap. Ya.
Di sini ditafsiri kumpulan gas. Jadi menurut ulama tafsir, ini tafsirnya namanya tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir Bapak Ibu abad ke-14 menjelaskan, ini dijelaskan. Summa istawa ilas sama. Kemudian setelah dia menciptakan bumi, dia menuju mengarah kepada penciptaan langit. Sedang langit ketika itu masih merupakan asap. Masya Allah, kumpulan gas. Jadi langitnya masih berupa asap. Lalu uap air yang naik. Jadi sini kumpulan gas yang dimaksud itu adalah uap air yang naik membumbung tinggi saat bumi diciptakan. Ini ulama tafsirnya. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Jadi asap itu kumpulan gas, yaitu uap air yang naik membumbung tinggi saat bumi diciptakan, lalu dia berfirman, ya, kepada gas tadi Bapak Ibu, kepada uap air yang membumbung tinggi itu, yang di situ nanti sebagai bahan langit itu, ya. Allah berfirman kepada langit juga kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Jadi di sini faqala laha walil ardi tia tau'an au karhan. Masya Allah. Kemudian dijawab Bapak Ibu, dijawab nih, langit dengan bumi jawab. Qalata ataina ta'iin. Dijawab ya. Datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Lalu keduanya menjawab ini. Qalata. Kami datang dengan senang hati. Nah ini jadi waktu itu masih berupa asap Bapak Ibu langitnya. Kemudian setelah langit itu sudah selesai diciptakan. Lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi tadi. Wahai langit dan bumi. Ya. Tunduklah kamu, ya. Datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan suka hati dan terpaksa. Lalu kemudian langit dan bumi menjawab, kami datang dengan senang hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini ada sebuah hadis di dalam tafsir As-Sa'di tadi tentang firman-Nya. Lalu dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Jadi Allah berfirman kepada langit, munculkanlah matahari. Oh, Masya Allah. Munculkanlah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Lalu Allah berfirman kepada bumi, belahlah kamu untuk sungai-sungaimu, dan keluarkanlah buah-buahanmu. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Ya, seorang ahli tafsir juga. Lalu keduanya menjawab, tidak ya Allah, bahkan kami datang dengan sukarela, penuh ketaatan kepadamu. Jadi langit dan buminya ngomong gitu Bapak Ibu. Yaitu kami memenuhi panggilanmu, seraya taat kepadamu bersama semua makhluk yang hendak engkau ciptakan, yaitu malaikat, jin, dan manusia yang ada pada kami. Semuanya taat kepadamu. Subhanallah. Ini ulama tafsir Bapak Ibu yang mengatakan begitu. Setelah Allah menciptakan bumi, kemudian membangun 7 lapis langit dalam kurun waktu 2 hari. Pak Jandi, surat 41 lagi Pak, surat Fussilat ayat 12. Monggo Pak Ji. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha. وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
surat 41 ayat 12, Pak Jandi. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang. Dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu, terima kasih Pak Jandi. Kemudian Allah mewahyukan gitu, pada tiap-tiap langit itu urusannya. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu, panjenengan mesti tanya gitu. Ini para ahli ilmu rupanya belum ada jawaban. Langit itu apa? Ada yang mengatakan itu dimensi cahaya, Pak. Itu cuma nanya gitu aja. Okay? Bapak Ibu, ini belum ada jawaban sampai sekarang. Apakah langit itu terdiri dari beton, atau terdiri dari esbes, atau terdiri dari seng? Nah, itu belum ada jawaban sampai hari ini. Masya Allah. Okay? Nah, itu ada yang mengatakan itu dimensi cahaya. Jadi cahaya-cahaya dari planet-planet itu. Subhanallah. Jadi masih belum ada jawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, insya Allah untuk season yang kedua nanti kita akan berbicara terdiri dari apa makhluk-makhluk itu. Jadi kapan akhirat itu diciptakan, lalu kemudian kapan malaikat itu tercipta, kapan jin itu tercipta, ya, kapan iblis itu maksudnya dan lain-lain. Itu nggih. Kemudian Adam itu diciptakan. Nah, nanti kita telisik dari sudut pandang kapan itu diciptakan. Masya Allah. Bapak Ibu, kemudian di ayat itu, wa zayyana sama'ad dunya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang cemerlang. Langit dunia. Jadi Allah menggunakan kata sama'ad dunya. Di sini sama'ad dunya itu adalah langit yang kita lihat ini. Biasanya benda itu apabila karena jauhnya jarak, karena keterbatasan penglihatan kita, benda yang kita lihat itu warnanya biru, Bapak Ibu. Jadi misalnya panjenengan melihat dari Surabaya Gunung Arjuna atau Gunung Semeru, itu warnanya biru. Karena itu keterbatasan pandangan kita, karena jaraknya sangat jauh. Demikian pula langit, karena keterbatasan pandangan kita, sehingga warnanya jadi biru. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang yang bercahaya, yang tampak di mata penduduk bumi. Dan kami memelihara dengan sebaik-baiknya, yaitu sebagai penjaga-penjaga dari setan yang bermaksud mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Jadi bintang-bintang itu sebagai penjaga Bapak Ibu dari setan-setan yang bermaksud mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Masya Allah. Bapak Ibu, demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu maha perkasa mengalahkan dan menundukkan segala sesuatu. Itu disebut di dalam tafsir. Dan maha mengetahui tentang semua gerakan diamnya semua makhluk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengetahuan kita itu dibatasi keadaan. Tapi kalau pengetahuan Allah itu tidak dibatasi keadaan apapun. Ya, karena jauh panjenengan sudah nggak bisa melihat. Karena terhalang tembok panjenengan nggak bisa melihat. Karena cuaca gelap panjenengan nggak bisa melihat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangannya, penglihatannya tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Tidak dibatasi karena jauhnya jarak, tidak dibatasi karena ada sekat tembok, cuaca, dan lain-lain. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, terkait dengan penciptaan langit dan bumi ini, di sini ada informasi. Pak Jandi? Ya. Panjenengan buka Pak surat 21 Al-Anbiya. Mulai ayat 33, mulai ayat 30. Sorry. Sampai ayat 33 ya. Saya bacakan Pak, surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Saya teruskan Pak Ji. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. 2932 Pak Ustaz. Ya, surat 21 Pak Ji, ayat 30 Pak. Lanjut sampai ayat 33. Monggo. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kami telah menjadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling. Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edar. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun ya. Jadi ini akan saya kemukakan sebuah hadis, Pak. Masya Allah. Ini hadis penjelasan ya dari ayat ini. Kemudian Allah menjelaskan perincian dan pembagian kurun waktu dari masing-masing ciptaannya itu. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu, di dalam buku tafsirnya. Ini mari, ini kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya. Qala Ibnu Jarir haddatsana Hannad bin Sari haddatsana Abu Bakrin ibnu Ayyas an Abi Sa'id al-Baqqal an Ikrimah an Ibnu Abbas ya qala Hannad qara'tu sa'iral hadis annal yahuda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an khalqi as-samawati wal ard. Faqala khalaqallahu al-ardha yauma ahad wa yauma isnain wa khalaqal jibala yauma sulasa wa ma fihinna mimma nafi' wa khalaqal yaumal arbi'a syajara wal ma wal madaina wal umrana wal khoroba fahadhi arba' qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal ardha fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata arba'ati ayyam sama'al lisailin liman sa'ala qala wa khalaqa yaumal khamis as-sama wa khalaqa yaumal jum'ah an-nujuma was-samsa wal qamar wal malaikata ila salasi sa'atin baqiyatin minhu fa khalaqa fi awwali sa'ah min hadhihi salasatil ajal khina yamutu man mata wa fi saniyati alqa al-afat ala kulli syai'. Bapak Ibu, agak panjang memang ya riwayat hadisnya. Ini langsung saya terjemah ya. Ibnu Jarir mengatakan, Bapak Ibu, ini Hannad ini bertanya kepada Nabi. Dan kemudian datanglah orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi tentang penciptaan langit dan bumi. Maka Rasulullah menjawab bahwa Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu dan Ahad. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung
pada hari Senin dan Selasa. Berikut semua manfaat dan kegunaannya. Masya Allah. Okay. Lalu dia menciptakan pepohonan, air, perkataan, bangunan-bangunan, dan tanah-tanah. Ya, tak berpenghuni pada hari Rebo. Inilah yang dimaksud dengan masa 4 hari itu. Katakanlah sesungguhnya patutkah kamu ya kafir kepada zat yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Bapak Ibu, kemudian dia menciptakan langit pada hari Kamis dan pada hari Jumat. Dia menciptakan bintang-bintang, matahari, bulan, dan para malaikat. Sampai waktu tinggal 3 hari lagi. Kemudian pada saat waktu tinggal 2 hari lagi, Allah menciptakan malapetaka terhadap segala sesuatu yang digunakan oleh manusia. Dan pada hari yang terakhir, maksudnya hari Jumat, Allah menciptakan Adam. Ya, setelah sholat asar. Lalu kemudian Adam ditempatkan oleh Allah, ada di dalam surga. Lalu dia memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepada Adam. Maka semuanya bersujud kecuali iblis. Lalu Allah mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga. Di hari yang terakhir yaitu hari Jumat. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, lalu bagaimana kisah selanjutnya Muhammad? Lalu Nabi bersabda bahwa kemudian Allah istiwa bersemayam di atas aras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diperkuat juga oleh hadis Bapak Ibu. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini khalaqallahu turab yaumas sabti wa khalaqal jibal yaumal ahad wa khalaqas sajara yaumal isnan wa khalaqal makruha yaumas sulasa wa khalaqan nur yaumal arbi'a wa bassa fiha dawaba yaumal khamis wa khalaqal adam ba'dal asri. Ya yaumal jum'ati akhiral khalqi fi akhiri sa'ah min sa'atil jum'ah fima bainal asri ilal lail. Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu dan menciptakan padanya gunung-gunung pada hari Ahad dan menciptakan pepohonan pada hari Senin dan menciptakan hal yang tidak disukai pada hari Selasa dan menciptakan cahaya pada hari Rebo dan menyebarkan hewan-hewan kepadanya pada hari Kamis. Dan menciptakan Adam pada hari Jumat sesudah asar. Yang merupakan makhluk terakhir diciptakan pada saat yang terakhir dari waktu hari Jumat itu. Yaitu dalam waktu antara asar sampai tenggelamnya matahari. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga Imam An-Nasai di dalam kitabnya masing-masing. Dan inilah hadis yang paling sahih. Nah, ngeten Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, dari ayat Quran dan hadis yang kita bahas ini, kita mendapat petunjuk bahwa setelah Allah Subhanahu menciptakan aras sebagai makhluk pertama kali yang diciptakan, lalu dia meletakkan singgasananya di atas air, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian Allah ciptakan al-qalam, pena, untuk mencatat segala sesuatu sampai hari kiamat. Lalu Allah ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ya, dengan perincian bumi diciptakan dalam kurun waktu 2 hari, lalu dia menjadikan 7 lapis langit dalam 2 hari, kemudian dia memahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Lalu dia berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Gitu Bapak Ibu tadi. Allah berfirman kepada langit, munculkanlah matahari. Jadi Allah gitu mengatakan, munculkan matahari, langit dan bumi, bulan dan bintang-bintang. Lalu Allah berfirman kepada bumi, belahlah kamu untuk sungai-sungaimu dan keluarkanlah buah-buahmu. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Keduanya menjawab, tidak ya Allah, bahkan kami datang dengan sukarela, penuh ketaatan kepadamu. Yaitu kami memenuhi panggilanmu, seraya taat kepadamu bersama semua makhluk yang hendak engkau ciptakan, yaitu malaikat, jin, dan manusia yang ada pada kami, semuanya taat kepadamu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini kajian ini Bapak Ibu banyak saya ambilkan dari ayat-ayat suci Al-Quran agar supaya kita menjadi hamba Allah yang yakin kepada firman Allah
dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih maksudnya. Nah, Bapak Ibu, inilah kajian pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah ada satu session lagi. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan akhirat. Nah, itu nanti kita lacak, Bapak Ibu. Kapan itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi supaya kita lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, bahwa Allah Zat yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan hormat Pak Istiqom, saya serahkan kepada panjenengan, Pak. Terima kasih.